Mengapa Prabowo ngotot gentengisasi rumah di Indonesia? Program gentengisasi yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan tantangan dari aspek teknis kebencanaan hingga keberlanjutan. Sejumlah pengamat juga menilai bentuk rumah-rumah di Indonesia punya karakter beragam dan tidak bisa diseragamkan. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini? Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, pada bulan Januari 2026 yang lalu, ketika menilik hunian sementara Huntara di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti atap bangunan itu yang terbuat dari seng dan membuat hawa di dalam hunian menjadi panas. Berselang sebulan, wacana tentang penggantian atap rumah yang terbuat dari seng itu muncul lagi. Namun, kali ini dalam sebuah gagasan membuat program nasional gentengisasi. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat, jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genting atapnya dari seng, kata Presiden Prabowo dalam pidatonya dalam acara taklimat Presiden RI pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2026 di Sentul, Jawa Barat, Senin 2 Februari yang lalu. Kedua, secara teknis, genting tanah liat cocok digunakan di wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Sifat genting itu meredam panas, kata dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan UGM Yogyakarta Asar Syaputra. Namun dalam aspek teknis khususnya bencana seperti gempa bumi lain ceritanya. Genting yang berupa lembaran mudah terpisah jika terjadi gempa bumi. Genting tanah liat punya resiko di lokasi rawan gempa. Gempa bumi dengan skala 6,4 di Bantul dan Pacitan pada Jumat 6 Februari yang lalu pukul 01.06 waktu Indonesia Barat dalam catatan BNPB menyebabkan 4 rumah terdampak. Salah satu dampaknya kerusakan atap genting tanah liat. Yang ketiga, jika gentengisasi diimplementasikan secara nasional, menurut Azhar ada risiko lain yang perlu diwaspadai, yaitu memasang genting yang berat tetapi strukturnya tidak disiapkan untuk menerima beban berat itu. Azhar menyontohkan kejadian ruang kelas di SMKN 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada November 2025 yang lalu, yang roboh karena hujan deras, terlihat baja ringan di dalam struktur atap. Pengerjaan cukup cepat, tetapi rawan jika konstruksinya tidak baik. Kemudian dia menerima beban genting yang berat, jelas Azhar. Keempat, menurut Azhar, kalau mengatasi masalah estetika akibat seng karatan, seolah daerah itu menjadi kumuh, kemudian langsung melompat serta-merta menggantinya dengan genting, itu kan sepenuhnya tidak menyambung. Azhar merekomendasikan untuk menggunakan material lain yang tersedia. Dia mencontohkan atap UPVC, unplasticized polyvinyl chloride, dan bitumen atau atap ringan yang terbuat dari campuran selulosa dan aspal. Kedua material itu bisa meredam panas matahari seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Prabowo, terutama tetapi tetap terlihat estetik. Kelima, siapa yang diuntungkan dalam program gentengisasi ini? Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai gentengisasi jelas menguntungkan produsen-produsen genting yang ada di Pulau Jawa yang punya kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan gentengisasi itu pastilah perusahaan atau korporasi, setidaknya mereka yang memiliki modal, termasuk untuk mendatangkan genteng tanah liat dari sentra produksi seperti di Pulau Jawa menuju tempat lain di Indonesia yang tidak memiliki tempat produksi genting. Keenam, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut gentengisasi tidak membutuhkan anggaran besar dan menyasar rumah yang menggunakan atap seng. Artinya tidak semua rumah termasuk dalam sasaran program. Menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 31,48% atau sekitar 22.232.058 rumah di Indonesia masih beratap seng. Anggarannya menurut Purbaya tidak lebih dari 1 triliun rupiah yang bersumber dari ruang cadangan fiskal dari tempat lain. Ada kemungkinan dari MBG, ada kemungkinan juga dari tempat lain, kata Purbaya. Namun tidak menutup kemungkinan skema pendanaan selain dari APBN bisa melalui APBD, termasuk membuka opsi pendanaan pihak swasta. Pak Prabowo memang tidak ada yang lebih prioritas dibandingkan menggelontorkan 1 triliun rupiah hanya untuk gentengisasi. Katanya efisiensi anggaran. Paham? Sampai di sini, salam melek.